فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 150 dari Syarah Aqidah Qairawaniyah. Kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, wa ya'tuna ilal basyari bi askalin, dan mereka datang kepada manusia, yaitu dohirnya apa? Para malaikat, dengan bentuk-bentuk yang ala ghairi hayatihim, tidak seperti keadaan mereka yang asli, allati khuliqu alaiha, yang mana mereka tercipta di atas keadaan asli mereka. Jelas datang dengan wujud manusia biasa biasanya ketika menampakkan diri. Kama jaa Jibril ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala surati rajulin ghairi ma'ruf, dengan wujud lelaki yang tidak dikenal. Fi hadis Jibril al-masyhur, fi hadis Jibril al-masyhur, dalam hadis Jibril yang terkenal, min riwayati Umar radhiyallahu an, dan juga riwayat Abi Hurairah itu. Wa huwa awwalu hadisin inda Muslim, dan ini adalah hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim fi Kitabul Iman, dalam Kitabul Iman. Wa jaa ilaihi fi surati Dihyah ibni Khalifat al-Kalbi, juga Jibril pernah datang kepada Nabi dengan bentuk Dihyah bin Khalifah al-Kalbi, ya, dengan raut muka yang macam itu. Tentunya bukan hanya raut mukanya, tapi perawakannya, posturnya, kepalanya, dan seterusnya misalkan. Wajah Jibrilu ila Maryam fi surati bashar, Jibril juga pernah datang kepada Maryam dengan wujud manusia. Wajah atil malaikatu Ibrahim, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim fi surati bashar, dengan bentuk manusia, tamu-tamu, nampak tamu biasa saja, sehingga Nabi Lut pun khawatir terhadap tamu-tamu ini ketika datang ke Nabi Lut. Qala kama fi qaulillahi azza wajal, seperti dalam firman Allah azza wajal, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan ceritakan kepada mereka tentang tetamu Ibrahim. Ini wahyu. Dari mana Nabi tahu peristiwa terperinci macam itu? Ada peristiwa para tamu datang ke Ibrahim dan ternyata memberi kabar gembira yang mengagumkan dan seterusnya. Al-ayat, hingga akhir ayat-ayat itu. Wa qawlihi hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, apakah telah datang kepadamu hadis, yaitu cerita tentang tetamu Ibrahim yang dimuliakan, al-ayat. Dan terkadang datang dalam wujud bukan bentuk manusia, ya, seperti dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri itu, atau hadis siapa? Ada dua datangnya, yaitu hadis Usaid bin Hudhair, datang dalam wujud seperti awan yang penuh dengan cahaya. Kalau orang sekarang mungkin menyangka, oh, UFO kok. Takkan kalian tak mampu berpikir malaikat yang datang misalkan karena mendengar bacaan surah Al-Kahfi. Kenapa bayangkannya UFO? Datang dari mana? Pluto atau mana? Kemudian dikatakan di sini, wahum khalqun kasir, mereka adalah makhluk yang banyak. La ya'lamu adadahum illallahu azza wajal, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah azza wajal. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia sendiri. Setiap hari 70.000 malaikat sholat di Baitul Ma'mur, hari berikutnya 70.000 yang lain sampai hari kiamat. Berapa banyaknya itu? Tak mampu kita menghitungnya, hanya Allah yang tahu. Wayadul, ya? Iya betul. Ma'ruf hadis Abi Dzar Al-Ghifari, tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di situ ada malaikat yang tengah berzikir dan seterusnya. Bukan beri malaikat kecil-kecil, tapi tempat itu penuh. Wa inna lana nusafun, kami benar-benar berbaris-baris, entah sebuahnya apa. Iya jelas ya. Betul. Jelas mereka tentara-tentara Allah. Entah macam mana polanya.
Itu terserah Allah, jin di satu rumah ada berapa. Setiap orang pun punya satu misalkan. Kemudian dikatakan di sini wa yadullu lidzalik, disebutkan di sini ya, annal baital ma'mur, dan yang menunjukkan itu adalah bahwasanya Baitul Ma'mur wa huwa fis sama'is sabi'ah, dia di langit yang ketujuh, yaitu di dekat Sidratul Muntaha, pohon bidara yang menjadi kemuncak itu, yang di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Untuk Baitul Ma'mur yadkhuluhu kulla yaum, setiap hari dia dimasuki oleh sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaih, mereka tak akan kembali ke Baitul Ma'mur sampai apa? Sampai hari kiamat. Jadi 70.000, nanti hari berikutnya 70.000 yang lain. Mungkin istilahnya. Wallahu a'lam. Tapi jelas entah sebesar apapun lah Baitul Ma'mur, malaikat pun besar-besar kan ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa rawa Muslimun fi sahihi an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yauma idzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu laha sab'una alfa zimam, dalam keadaan baik. Jumlah ini sebagai hal dari apa? Naibul fa'il di situ. Iya. Dia memiliki 70.000 zimam, tali kekang. Entah bahannya apa, jelas bukan sembarang tali ya, tentunya untuk narik jahanam. Baik. Ma'akulli zimam, bersama dengan setiap tali kekang sab'una alfa malak, ada 70.000 malaikat yajurunaha, yang mengheretnya. Berarti kalau orang Indonesia mengira jadi berapa ya? Kalau seperti itu, iya 4 berapa? Berarti 70.000 kali 70.000. Apakah 4 miliar 900 juta? Kalau Indonesia bilang miliar ya. 70 kali 70.000. 70.000 kali 70.000. Kan berarti kosongnya 8 tuh ya. 49 dengan kosongnya 8. 49 billion. Aywa, tayyib. Kalau di sini istilahnya billion. Aywa, 4.900.000.000 gitu ya. 49 billion. Betul, hampir 5. Padahal satu malaikat besarnya macam mana? Ya yang ditarik pun tak calang-calang. Yang mau lari daripada neraka nih. Iya, betul. Gimana mau keluar ya? Neraka sebesar itu, seluas itu. Mau mencari tepinya pun setengah mati. Dengan cuaca yang panas macam itu, besinya pun kayak apa, dindingnya macam mana, na'udzubillah. Belum lagi ada rantai-rantai yang mengikat orang yang di dalam neraka itu. Ini siksa Anda, putus asa jelas di dalam neraka. Ini termasuk orang muslim juga ya, ditarik. Maksudnya yang di dalam neraka? Iya. Ya, ancamannya untuk orang muslim juga, muslim yang layak masuk neraka, na'udzubillah. Sehinggalah datang syafaat misalkan. Kayak dikatakan di sini, walaupun sebenarnya hadis ini ada kritikan karena yang betul adalah apa? Sanadnya ada keterputusan. Yang betul adalah, iya betul, Imam Muslim ada kekeliruan sedikit, tetapi sanadnya telah diperbaiki oleh Imam An-Nasai. Sanad Nasai sahih hanya kepada Ibnu Mas'ud. Ini adalah hadis mauquf, tapi para ulama mengatakan mauqufun sanadan, sanadnya mauquf wa marfu'un hukman, hukumnya marfu, karena Ibnu Mas'ud tidak dikenal mengambil riwayat Israiliyat, berarti Ibnu Mas'ud mendapatkan ini dari Nabi, jadi tak masalah. Ya, ini yang riwayat Muslim, ada sebagian rawi yang keliru, menyangka Ibnu Mas'ud mengatakan qala Rasulullah. Yang betul Ibnu Mas'ud tidak mengatakan qala Rasulullah, tapi mungkin Ibnu Mas'ud sekedar meringkas. Jelas dia dapat dari mana berita gaib macam ini? Jelas dari Rasulullah. Maka kesimpulannya hadisnya tidak masalah, boleh dipakai sebagai hujah. Hanya saja dari disiplin ilmu ilal memang ada penyakit, tapi kesimpulan akhirnya tidak masalah, hukumnya tetap marfu. Ini sekedar dari sisi disiplin ilmunya ya, penilaian. Kira asal bukan hadis. Iya.
Dia asar mauquf, tetapi hukumnya kata para ulama marfu memang. Tetap kesimpulan akhir marfu. Mungkin dia dikategori sebagai hadis dhaif. Tidak dhaif. Karena ini mauquf sahih, sanadnya mauqufun sahih. Yang sanadnya dhaif malah di Muslim. Ada kekeliruan dari sebagian rawinya. Tapi tak masalah. Tayyib. Kemudian apa di sini? Wal malaikah minhum al muwakkaluna bil wahyi. Para malaikat ada dari mereka yang diserahi untuk mengurusi wahyu. Wal muwakkaluna bil qatar, ada yang diserahi untuk mengurusi hujan ya, bukan mengurusi qatar ya, mengurusi hujan. Setiap tetesan itu sudah diatur. Bila dia turun datang setelah yang mana, betul-betul Allah mengatur tetesannya, ukurannya seberapa. Kalau diserahkan ke kita, tak mampu kita. Al muwakkaluna wal muwakkaluna bil maut, ada yang diserahi mengurusi kematian. Wal muwakkaluna bil arham, ada yang diserahi urusan rahim. Kemudian wal muwakkaluna bil hifdz, ada yang diserahi untuk pengawasan, mencatat amalan-amalan. Wal muwakkaluna bil jannah, ada yang diserahi untuk mengurusi surga. Wal muwakkaluna bin nar, ada yang diserahi untuk mengurusi neraka. Yang ma'ruf hadisnya itu ya, alaiha tis'ata asyar, yang mengurusi neraka ada 19. Malaikat ni kira memang dia imun dengan kepanasan neraka. Kekuatan yang tak mampu kita bayangkan ya. Neraka pun dia macam enteng ya. Iya, betul. Dia dah kalis dah. Dah tugas dia. Malaikat ni dia ada kelebihannya. Betul. Gimana malaikat ada yang ditugaskan untuk mengurusi apa itu hujan, dan petir-petir itu adalah cambuknya. Gimana megang petir? Tidak sekedar hayalannya orang-orang kafir barat, wah pegang petir. Atau orang Jawa itu Kiai Ageng Selo pegang petir, wah kayaknya hayalan aja. Kena karet aja nggak tahu kuat. Itu pun hayalan yang melampau. Tapi malaikat ini yang asli, yang hakiki, bukan sekedar hayalan makhluk yang lemah. Kata beliau di sini, wal muwakkalun bi ghairi dzalik, ada juga yang diserai urusan yang lain. Diserai untuk apa? Mengaminkan orang yang mendoakan kebaikan secara rahasia misalkan. Ada yang ditugaskan untuk menjaga biar manusia tidak diganggu sewenang-wenang oleh setan atau oleh hewan-hewan yang lain misalkan. Yang ditugasi untuk menjaga kalau orang ini membaca ayat kursi. Banyak tentunya urusan-urusan itu. Kemudian ada juga yang belum disebutkan di sini apa? Masalah peniup trompet. Iya, meniup trompet. Kemudian wa kulluhum mustaslimun. Mereka semua tunduk patuh atau mustaslimun yaitu pasrah kepada Allah. Munqadun, mematuhi li amrillah, mematuhi perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Fal wajibu alal muslim, maka yang wajib atas muslim adalah al-imanu wa tasdiq, yaitu beriman dan membenarkan, mempercayai dan mengakui kebenaran bikulli ma ja'a fil kitabil aziz, terhadap apapun yang datang di dalam Al-Qur'an, dalam kitab yang mulia itu, wasohat bihi sunnah, dan yang mana sunnah telah sahih membawa berita itu, min akhbarin, berupa berita-berita anil malaikah, tentang malaikat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.